Kalau saya sih masih menanti bukti dari kepolisian ya, karena kalau saya langsung bilang iya atau enggak keyakinan saya pikir apa bedanya dengan orang yang kesurupan gitu. Jadi kalau saya sih melihat pasti ada alasan kenapa dia ini ditangkap. Berarti dari Mas Denny sendiri, Peggy Setiawan ini benar pelaku dan bukan korban salah tangkap yang dikira netizen. Saya masih meyakini demikian sampai bukti diajukan. Apakah nantinya dengan semakin banyak orang yang ikut nimbrung di kasus ini justru akan semakin panjang, Mas Denny? Itu dijawab seperti itu dan nggak akan selesai. Semakin panjang nggak akan selesai. Oke Mas Den, ngelihat Peggy ini adalah pelaku sebenarnya atau bukan Mas Den? Setelah gonjang-ganjing dan isu-isu banyak beredar di masyarakat, Mas Den melihatnya seperti apa? Kalau saya sih masih menanti bukti dari kepolisian ya, karena kalau saya langsung bilang iya atau enggak keyakinan saya pikir apa bedanya dengan orang yang kesurupan gitu. Jadi kalau saya sih melihat pasti ada alasan kenapa dia ini ditangkap. Dan saya juga nggak gampang untuk netizen semuanya bilang salah tangkap, saya pun akan ikut seperti itu. Saya sih masih menunggu bukti dari kepolisian dan ini kan terakhir ada turun tangan dari Propam. Jadi kalau kita sih bilang sih menunggu saja ya. Kalau kita mau menduga-duga sebaiknya seperti lebih ke Pak Rudiana ini muncul dan segera memberikan keterangan, juga jajaran anggota kepolisian yang 8 tahun lalu melakukan pemeriksaan. Tapi Mas Den sendiri kan bilang kalau sebelumnya pihak kepolisian masih dalam batas yang profesional dan bisa dipercaya. Sekarang begitu demikian atau sudah berubah? Kalau saya kira kepolisian profesional dan bisa dipercaya, saya masih seperti itu. Kalau oknum kita kan tidak tahu. Tapi dugaan bahwa adanya penutupan-penutupan terhadap kinerja di masa lalu itu juga ada. Sehingga kalau untuk saat ini kita percayakan saja kepolisian melakukan audit terhadap dirinya sendiri. Berarti dari Mas Denny sendiri, Peggy Setiawan ini benar pelaku dan bukan korban salah tangkap yang dikira netizen. Saya masih meyakini demikian sampai bukti diajukan. Tapi kalau ternyata buktinya nanti berhasil dipatahkan, ya itu yang saya percaya. Mengapa? Karena Indonesia negara hukum. Kalaupun ternyata ini Peggy ini kita katakan anggap saja ya, kita duga ya, dia pelaku yang sebenarnya tapi buktinya tidak ada, ya dia harus dibebaskan walaupun dia pelaku sebenarnya. Saya katakan sekali lagi, kalau dia pun itu adalah pelaku sebenarnya, ya walau alam ya, tapi ternyata tidak memiliki bukti untuk membuktikan kalau dia bersalah, dia harus dilepaskan. Karena Indonesia negara hukum. Pelaku kejahatan akan dibebaskan kalau ternyata tidak memiliki saksi bukti yang cukup untuk mempidanakan. Mas Den, lalu bagaimana Peggy Setiawan yang tiba-tiba harus menjalankan tes psikologi karena tim kuasa hukumnya yang tidak jelas jika Peggy dan keluarga harus menjalani tes psikologi, bagaimana dari kamu sendiri ngelihatnya? Kalau saya kira itu kepanikan dari ya banyak pihak karena dengan adanya netizen yang sudah kadung nggak percaya dengan kepolisian dan keributan adanya isu salah tangkap, akhirnya harus dilakukan sesuatu yang bisa menyeimbangkan. Jadi kalau ditanya di sini, saya sih masih tetap percaya dan silahkan dilakukan terlebih dahulu. Karena ya mereka ini penegak hukumnya. Kita nggak bisa terus sekarang ini menyetop ini semua dan melepaskan begitu saja. Jadi kalau saya kira karena Indonesia negara hukum, kita ikuti. Ini sebenarnya mirip dengan kasus pemukulan anjing yang kemarin terjadi, kemudian muncul video yang terus kemudian ternyata di video tersebut anjing itu tadi ternyata menerkam seekor anak kucing. Tapi itu pun tidak cukup. Netizen yang masih membela si anjing ini tadi mengatakan bahwa video itu diambil di jam yang tidak sama. Sesuatu kalau sudah jadi konsumsi netizen dan menjadi viral, saya kira malah akan menimbulkan kericuhan. Makanya saya lebih mengira bahwa sepertinya kasus ini tidak akan terselesaikan karena sudah kadung kericu, karena netizen itu sudah ikut-ikutan. Walaupun mungkin orang akan berkata kalau nggak ada netizen ini nggak akan bisa diusut lagi, betul, tapi mengusutnya rusuh.
dan usut, dan akan sulit untuk diusut. Dengan munculnya banyak saksi, semua orang ngaku-ngaku, padahal ini terjadinya 8 tahun yang lalu. Ada pendapat dari pengacara Dio Lipa yang kalau saya kira ini masuk akal. Orang itu 8 tahun yang lalu nggak akan bisa mengingat kejadian dengan seksama. Jadi kalau saya kira ini sudah kadung carut marut. Bahkan kalau saya ditanya, kalau ternyata tidak cukup bukti dan saksi, bebaskan aja semua. Biarkan saja itu pembunuhnya masih tetap berkeliaran. Lebih baik membebaskan 1.000 orang yang bersalah daripada membidanakan 1 orang yang tidak bersalah. Mas Doni sendiri ngelihat sebenarnya ada motif dari tes psikologi ini atau gimana? Saya kira tes psikologi adalah sesuatu yang mungkin penyeimbang isu dengan adanya hal yang terjadi sekarang ini. Karena sekarang ini kan jadi segitiga. Kasus yang sebenarnya terjadi, kepolisian dan netizen. Sehingga apapun itu harus diseimbangkan. Nah, yang mengherankan di sini kepolisian mengapa tidak segera merilis alasan menangkap Peggy Setiawan. Kalau memang itu salah, mengaku saja salah tangkap, diberikan sanksi untuk oknum pelakunya, dan move on untuk melakukan penyidikan dan penyelidikan lagi. Mungkin ngelihat Peggy ini akan segera dibebaskan mengingat juga ada 100 lawyer yang membela dia. Nah itu tadi itu kan karena udah viral. Terus kemudian membela 100 lawyer juga saya pikir nggak ada apa ya, kalau saya kira itu gimana ya ngomongnya, nggak perlu sebanyak itu juga sebenarnya sudah cukup gitu. Tapi kan ini jadi ajang seperti orang ingin ikut nimbrung di kasus ini. Saya juga sebegitu ya. Karena jadi kurang seimbang jadinya pemberitaan dan juga arah kasus ini berjalan. Dan saya pun juga akhirnya dengan was-was ini datang ke saya menanyakan ini tadi. Saya pun serba salah, tapi ya sudah ya, saya menjelaskan ini sesuai dengan sesuatu yang saya yakini. Yang paling penting di sini adalah menjaga kredibilitas Polri dan juga kewarasan dari netizen. Bang Den, ngelihat bagaimana dengan Linda nih yang ternyata Andi Malinda Putri yang digadang-gadang netizen sebagai Andi DPO yang dicari. Benar Kak? Gimana? Andi Linda ini ternyata Andi Malinda yang digadang-gadang netizen sebagai Andi DPO. Ini sebenarnya di kantor beritanya juga nggak tahu ini tentang apa. Ini juga baru muncul hari ini. Benar. Wartawannya juga nggak tahu, ini karena cuma disuruh nanya, betul kan ya? Saya pun juga nggak tahu itu apa, saya belum mengikuti yang terbaru. Siapa lagi Malinda, Andi, saya nggak tahu. Dan itu tadi sebenarnya ini pendapat saya. Udah kadung carut marut gitu. Muncul orang baru, udah lah. Mendingan kita kembali bukti saintifik, kesaksian lebih dari 1 orang. Dan yuk kita selesaikan ini dan audit kembali yang dulu. Hadirkan dulu Aibtu Rudiana dan juga para anggota kepolisian melakukan pemeriksaan dan melakukan pemberkasan. Itu saya nggak tahu, dan udahlah, saya juga kayaknya mau pensiun bahas kasus ini, udah ruwet gitu. Bang Den, ngelihat bagaimana dengan sosok Mel dan Aib yang justru tenggelam. Ya karena ketutup sama saksi yang baru, dan kesaksiannya juga nggak bisa diyakini. Jadi kan motifnya jadi berbeda-beda, dan ini sangat disayangkan. Dan kalau saya kira, yuk kita kembali lagi deh ke inti dari ini semua, audit kembali yang dulu, dan lakukan pemeriksaan berfokus kepada bukti saintifik. Gimana nih ngelihat ayah Eki yang belum juga mungkin? Nah itu udah sebelum kita merilis kembali adanya saksi-saksi, kita balik lagi deh pada Pak Aibtu Rudiana. Netizen menyangkut pautkan dengan tidak kunjungnya ayah Eki ini adanya keterlibatan dari mafia bos narkoba, seperti yang muncul ibu-ibu ngeluarin statement kalau misalnya ini tuh ada kasus narkoba yang dulu mungkin pernah dibongkar oleh ayahnya Eki, atau mungkin keterlibatan dari sebelum bukti itu muncul. Saya menganggap ibu-ibu itu pansos yang dibela-belain. Okay. Saya menganggap begitu. Maaf ya Bu, tapi kalau ibu nggak punya bukti, saya nggak pansos. Tapi kalau ternyata itu terbukti, ya ayo kita usut. Kalau saya lebih baik mengedepankan praduga tidak bersalah. Daripada ini melebar kemana-mana, nggak akan sehat untuk kasus ini dan untuk kewarasan netizen. Mas Dan juga sempat menyebut ada kesalahan prosedur dari kepolisian. Itu di masa lalu, yang terus kemudian ditutupi, menyebabkan kebohongan yang lain, dan terus kemudian jadi carut marut seperti sekarang. Itu dugaan saya. Apakah nantinya dengan semakin banyak orang yang ikut nimbrung di kasus ini justru akan semakin panjang, Mas? Itu dijawab
seperti itu, dan nggak akan selesai. Semakin panjang nggak akan selesai. Maka yuk kita akhiri ini, bukan karena ini harus berakhir, tapi memang ini sudah nggak sehat. Sekarang bayangkan, kita semua seluruh Indonesia fokus kepada 2 orang yang sudah meninggal, sedangkan saat Anda menonton ini mungkin ada orang yang meninggal lebih banyak lagi. Banyak kasus-kasus yang lebih memerlukan atensi kita sebagai netizen. Ayo kita berikan porsi yang secukupnya. Dan kalau memang ini ternyata tidak bisa kita teruskan, ya sudah, kembali itu tadi, tutup kasusnya, bebaskan yang tidak bisa kita hadirkan buktinya, dan marilah kita kembali ke ada diri. Kita lepaskan saja orang-orang yang bersalah ini. Kalau ternyata memang ya itu yang harus dilakukan untuk membebaskan orang yang nggak bersalah. Terakhir mungkin poin yang penting yang bikin kasus ini terang benderang apa, Bang? Kembali lagi ke 8 tahun yang lalu, penyidikan dan penyelidikan, pemberkasan, juga penuntutan, dan juga mempidanakannya itu seperti apa sih jalannya. Kalau itu sudah tidak benar, ya sudah, artinya apa yang terjadi di masa lalu kita lupakan, kita lakukan penyidikan sebisa mungkin. Kalau tidak bisa, tutup kasusnya. Fokus, move on ke kasus berikutnya.